Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Mulis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Rahmah dengan NIM 230511655 dari kelas PGSDB angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang genosida Rwanda 1994. Pokok pembahasan yang akan saya paparkan yaitu akar konflik genosida Rwanda 1994, pelaksanaan dan dampak genosida Rwanda 1994, kemudian peran komunitas internasional pada genosida Rwanda 1994, dan yang terakhir pelanggaran HAM serta pelajaran demokrasi dari tragedi genosida Rwanda 1994. Masuk ke pendahuluan, genosida adalah tindakan sistematis yang dilakukan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok etnis, ras, agama, atau bangsa tertentu. Di Rwanda pada tahun 1994, sekitar 800.000 orang, sebagian besar yaitu dari etnis Tutsi, dibantai dalam waktu sekitar 100 hari. Rwanda sendiri merupakan negara kecil di Afrika Tengah yang dihuni oleh dua kelompok utama, yakni mayoritas Hutu dan minoritas Tutsi. Konflik antara keduanya sudah lama mengakar, terutama karena warisan penjajahan Jerman dan Belgia yang memperparah perbedaan sosial dan etnis melalui kebijakan seperti kartu identitas etnis dan pengangkatan Tutsi sebagai elit pemerintahan. Setelah kemerdekaan tahun 1962, ketegangan semakin meningkat. Ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan propaganda anti-Tutsi menjadi pemicu meledaknya kekerasan pada tahun 1994. Maka masuk pada materi. Yang pertama, konteks sejarah Rwanda sebelum 1994. Rwanda memiliki tiga kelompok etnis utama, yaitu Hutu, Tutsi, dan Twa. Hutu merupakan mayoritas penduduk, sementara Tutsi adalah kelompok minoritas yang secara tradisional memegang posisi elit dalam struktur sosial dan politik. Meskipun berbeda secara sosial dan ekonomi, kedua kelompok ini memiliki bahasa, budaya, dan adat istiadat yang sama. Pada abad ke-18, kerajaan Rwanda yang dikuasai oleh klan Tutsi Nyiginya menjadi kerajaan dominan melalui penaklukan dan asimilasi, membentuk struktur sosial, dan menempatkan Tutsi sebagai kelas penguasa, sementara Hutu menjadi kelas pekerja dan petani. Hubungan antara Hutu dan Tutsi telah lama kompleks dan berubah-ubah. Raja Kigeli Prabu Giri pada abad ke-19 memperluas kerajaannya dan menerapkan reformasi seperti Ubohake, yaitu sistem patron clean yang melibatkan ternak, dan Uboretwa, yaitu kerja paksa Hutu untuk Tutsi, yang memperdalam jurangnya sosial antara kedua kelompok tersebut. Meskipun demikian, hubungan ini tetap memiliki ikatan kekerabatan dan budaya yang kuat. Selanjutnya yaitu tentang penjajahan dan awal ketegangan. Pada akhir abad ke-19, Rwanda dijajah oleh Jerman dan kemudian oleh Belgia setelah Perang Dunia I. Pemerintah kolonial Belgia memperkuat perbedaan etnis dengan memperkenalkan sistem identifikasi etnis melalui kartu identitas pada tahun 1935 yang secara resmi mengklasifikasikan penduduk sebagai Hutu, Tutsi, atau Twa. Pemerintah kolonial juga lebih mendukung Tutsi sebagai elit penguasa yang menimbulkan ketegangan dan diskriminasi terhadap Hutu. Kebijakan kolonialisme memperkuat stratifikasi sosial dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan Hutu. Pada tahun 1959, pemberontakan Hutu melawan dominasi Tutsi meletus, yang menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap Tutsi dan berakhir dengan berdirinya negara Rwanda yang dikuasai oleh Hutu pada tahun 1962 setelah kemerdekaan. Selanjutnya yaitu penyebab genosida. Yang pertama pada faktor politik.
Ketegangan politik di Rwanda sangat tinggi menjelang 1994. Pemerintah Presiden Juvenal Habyarimana yang didominasi oleh etnis Hutu mengalami tekanan dari Front Patriotic Rwanda (RPF) yang beranggotakan mayoritas Tutsi. Konflik antara pemerintah dan RPF memicu perang saudara yang memperparah ketidakstabilan politik, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola konflik, dan mempertahankan kekuasaan membuka peluang bagi kelompok ekstremis Hutu untuk mengambil tindakan radikal. Kemudian, pemerintah dan kelompok milisi Hutu ekstremis menggunakan propaganda yang menebarkan kebencian terhadap Tutsi. Media seperti Radio Television Libre des Mille Collines atau RTLM memainkan peran penting dalam menyebarkan ujaran kebencian dan menghasut pembunuhan massal. Propaganda ini memicu ketakutan dan kebencian yang meluas di kalangan Hutu yang mempersiapkan masyarakat untuk menerima dan bahkan ikut serta dalam genosida. Yang kedua, faktor ekonomi. Pada awal 1990-an, Rwanda mengalami krisis ekonomi yang parah, termasuk kemiskinan meluas dan kelaparan. Kondisi ekonomi yang memperburuk ketegangan sosial dan etnis, karena persaingan sumber daya menjadi semakin sengit. Krisis ini juga memperlemah legitimasi pemerintah dan meningkatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Meskipun secara politik Hutu mendominasi, ketimpangan ekonomi tetap ada. Beberapa kelompok Tutsi masih menguasai lahan dan sumber daya ekonomi penting, yang menimbulkan kecemburuan dan ketegangan sosial. Ketimpangan ini menjadi salah satu alasan yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk memobilisasi massa Hutu melawan Tutsi. Selanjutnya, faktor sosial dan budaya. Sejarah panjang diskriminasi dan konflik antara Hutu dan Tutsi menimbulkan kebencian yang mendalam. Mitos dan stereotip negatif yang diwariskan turun-temurun memperkuat prasangka dan permusuhan antar kelompok. Kebencian ini menjadi bahan bakar utama dalam pelaksanaan genosida. Media, terutama radio RTLM, berperan aktif dalam menyebarkan propaganda kebencian dan menghasut kekerasan. Media ini tidak hanya menyebarkan informasi palsu, tetapi juga menginstruksikan dan memobilisasi milisi untuk melakukan pembunuhan massal terhadap Tutsi dan Hutu moderat. Poin selanjutnya yaitu awal genosida. Genosida Rwanda dimulai secara langsung setelah pesawat Presiden Juvenal Habyarimana ditembak jatuh pada 6 April 1994. Kematian presiden ini memicu kekacauan politik dan sosial yang luar biasa. Kelompok ekstremis Hutu segera menyalahkan etnis Tutsi atas insiden tersebut dan menggunakan peristiwa ini sebagai dalih untuk melancarkan pembantaian besar-besaran. Milisi Hutu, terutama kelompok Interahamwe, dengan cepat dimobilisasi untuk melakukan pembantaian terhadap Tutsi dan Hutu moderat. Pemerintah dan aparat keamanan turut berperan aktif dalam mengorganisasi dan memfasilitasi aksi kekerasan ini. Propaganda melalui media massa juga digunakan untuk menghasut masyarakat agar ikut serta dalam genosida. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pembantaian. Pembantaian dilakukan secara brutal dan sistematis, menggunakan senjata tajam seperti parang dan senjata api. Selain pembunuhan massal, kekerasan seksual secara luas terjadi, terutama terhadap perempuan Tutsi yang dijadikan alat untuk menghancurkan komunitas dan menimbulkan trauma mendalam. Senjata yang digunakan meliputi senapan, parang, dan alat-alat tajam lainnya. Selain itu, pembunuhan juga dilakukan dengan cara-cara kejam seperti pembakaran rumah dan pembantaian di tempat-tempat pengungsian. Metode ini menunjukkan tingkat kekejaman yang sangat tinggi dalam pelaksanaan genosida. Selanjutnya yaitu keterlibatan negara dan milisi. Pemerintah Rwanda yang dipimpin oleh Presiden Habyarimana sebelum kematiannya dan kelompok ekstremis Hutu setelahnya secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan genosida. Aparat militer dan polisi tidak hanya membiarkan, tapi juga ikut serta dalam pembantaian massal. Interahamwe adalah milisi paramiliter
yang menjadi alat utama dalam pelaksanaan genosida. Mereka bertugas melakukan pembunuhan massal, penganiayaan, dan intimidasi terhadap korban. Kelompok ini juga dilatih dan dipersenjatai oleh pemerintah, sehingga menjadi kekuatan yang sangat efektif dalam melaksanakan genosida. Selanjutnya yaitu dampak genosida. Yang pertama tentang korban dan pengungsi. Genosida Rwanda 1994 menyebabkan kematian sekitar 800.000 hingga 1 juta orang dalam waktu sekitar 100 hari. Mayoritas korban adalah etnis Tutsi, namun banyak juga Hutu moderat yang menjadi sasaran. Selain korban jiwa, jutaan orang terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Tanzania, Burundi, dan Uganda, menciptakan krisis pengungsi yang besar. Selain kehilangan nyawa, genosida juga menghancurkan infrastruktur penting seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Sektor ekonomi mengalami kemunduran tajam akibat kekacauan dan ketidakstabilan yang terjadi. Kemudian memperburuk kondisi kemiskinan dan kelaparan di Rwanda. Dampak selanjutnya yaitu psikologis dan sosial. Para penyintas genosida mengalami trauma berat, termasuk gangguan stres pasca trauma, yaitu PTSD, depresi, dan kecemasan yang mendalam. Banyak korban kekerasan seksual yang menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam proses pemulihan psikologi. Meskipun genosida telah berakhir, ketegangan antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi masih terasa. Rasa saling curiga dan trauma kolektif menjadi tantangan besar dalam membangun kembali kohesi sosial dan perdamaian di Rwanda. Selanjutnya, upaya hukum ICTR untuk menegakkan keadilan. Pengadilan internasional seperti International Criminal Tribunal for Rwanda, yaitu ICTR tadi, dibentuk untuk mengadili pelaku genosida. Nah, upaya hukum di Gacaca ini di tingkat nasional, sistem pengadilan tradisional Gacaca juga diaktifkan untuk menangani kasus-kasus genosida secara lebih cepat dan melibatkan komunitas lokal. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi. Pemerintah Rwanda dan berbagai organisasi masyarakat sipil melakukan berbagai upaya rekonsiliasi, termasuk dialog antar komunitas, pendidikan perdamaian, dan program rehabilitasi sosial. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang inklusif dan mencegah terulangnya kekerasan etnis. Selanjutnya yaitu peran internasional. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB, mendapat banyak kritik karena lambat dan kurang efektif dalam merespon genosida Rwanda. Misi penjaga perdamaian PBB di Rwanda, UNAMIR, yang dipimpin oleh Jenderal Romeo Dallaire, memiliki mandat terbatas dan sumber daya yang minim, sehingga tidak mampu menghentikan pembantaian. Banyak negara besar juga enggan melakukan intervensi militer langsung karena berbagai alasan politik dan strategis. Kegagalan dunia internasional untuk segera bertindak menyelamatkan nyawa ribuan korban menjadi pelajaran pahit. Penarikan pasukan PBB justru memperparah situasi. Kegagalan ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem internasional untuk mencegah dan menanggulangi genosida di masa depan. Genosida Rwanda menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk sistem peringatan dini dan mekanisme pencegahan yang efektif. Negara-negara dan organisasi internasional harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal genosida dan mengambil tindakan preventif sebelum kekerasan meluas. Pendidikan menjadi kunci dalam membangun kesadaran akan bahaya kebencian dan diskriminasi etnis. Program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia sangat penting untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Selanjutnya yaitu hubungan genosida Rwanda dengan HAM. Genosida Rwanda merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius dan sistematis. Tindakan pembunuhan massal, kekerasan seksual, penyiksaan, dan pengusiran paksa yang dilakukan terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat merupakan pelanggaran berat terhadap hak hidup, hak atas keamanan pribadi, dan hak asasi lainnya yang dilindungi oleh hukum internasional.
Penerapan prinsip-prinsip HAM yang kuat sangat penting untuk mencegah terjadinya genosida. Perlindungan hak minoritas, penegakan hukum yang adil, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi prioritas dalam sistem demokrasi. Pengawasan internasional dan mekanisme perlindungan HAM juga berperan dalam mengidentifikasi dan menghentikan tindakan-tindakan yang berpotensi menjadi genosida. Pembelajaran dari genosida ini untuk demokrasi yaitu genosida Rwanda menunjukkan bahaya dari sistem politik yang eksklusif dan diskriminatif. Demokrasi yang sehat harus mampu mengakomodasi keberagaman etnis dan budaya, serta memberikan ruang bagi semua kelompok untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Masyarakat yang toleran dan inklusif merupakan benteng utama terhadap kebencian dan kekerasan etnis. Pendidikan demokrasi, dialog antar kelompok, dan penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi penting dalam membangun perdamaian dan mencegah konflik di masa depan. Kesimpulan pada presentasi kali ini, genosida Rwanda adalah tragedi kemanusiaan akibat konflik etnis, propaganda, dan kegagalan internasional. Tragedi ini menunjukkan pentingnya memperkuat demokrasi, mencegah ujaran kebencian, dan menjunjung tinggi HAM. Dengan memahami sejarah genosida ini, kita belajar bahwa diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk keterlibatan. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Mungkin itulah tadi penyampaian materi tentang genosida Rwanda dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.